kembali lagi ya ke Alshad. Nih Alshad dulu mah dikenalnya sebagai sepupunya Raffi Ahmad yang melihara harimau. Bener. Sekarang dia banyak dikenal sebagai sepupunya Raffi Ahmad yang lagi deket sama Ria Ricis. Namanya nggak tahu. Nah, jadi kalau di jalan tuh ya ketemu orang ya, orang tuh nunjuknya, oh ini sepupunya Raffi Ahmad. Iya, Atau iya. enggak ini yang punya Ehsan. Emang kocak emang kayak gitu orang-orang. Nggak tahu nama gue Kak. Namanya Alshad ya kan. Dia kalau Alshad. belum punya pacar ya kan, tapi lagi sering bikin konten sama Ria Ricis ya kan. Ya. Jadi gimana kalau kamu punya pacar kan salah satu syaratnya harus suka binatang. Apakah harus dites-tes gitu? Berenang dulu emak. Ikan hiu ya kan. Ya kalau pertanyaan tadi tuh fakta karena emang dia suka sama ikan atau binatang laut ya. Karena suka berenang ke pantai. Jadi kita bawa ke salah satu tempat akuarium di Jakarta yang isinya ada ikan hiu, ikan pari dan lain-lain. Bikin konten bareng di sana dan bener dia emang bener suka sama binatang laut, ikan hiu kayak gitu dia nggak takut malah enjoy. Cocok dong sama gitu. Iya kan sama-sama suka binatang ya. Cocok dalam arti tadi bilang baru secara teman. Walaupun kedepannya kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu jodoh mah ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu. Tapi sejauh ini gimana? Ada perasaan gimana gitu nggak sih? Teman. Masih teman ya. Iya. Kamu udah pernah punya pacar nggak sih seumur-umur dalam hidup Pernah kamu? dong. Terus masalahnya apa waktu itu sama pacar itu? Oh itu tuh nggak cocok. Karena udah nggak cocok gimana sih? Bukan ya karena udah. binatang-binatang kamu? Oh bukan. Oh bukan, karena dia Yang cemburu. biasalah yang kalau udah lama-lama kamu berubah ya, gede-gede berubah udah apa? Bye, putus. Berubah ya kamu sekarang lebih terkenal, kamu sekarang sering masuk Enggak dulu belum. Oh, belum juga. 2017 itu. Terakhir kamu punya pacar? Iya, terakhir Terus pacaran. kenapa lama menjomblo? Hah? Nah, belum nemu lagi. Oh, Oh, belum sekarang nemu. tambah banyak yang deketin pastinya. Iya. Kenal, Kenal iya. bilang kasih makan harimau aja segitu. Kaya deh. Ya, boncos sebenarnya. Habis duitnya boncos. Buat? Ngasih makan harimau. Iya, sebulan tuh habis 50 juta lumayan. Iya, dia harus rela cari pacar yang ya duit jajannya berkurang karena dia lebih suka jajanin harimau. Oke, Iya. baik. Lanjut. Berikutnya. Oh, Mandala Fitnah atau fakta? Kamu itu orangnya sebenarnya nggak tahu malu, tebel muka. Dulu udah ditolak berkali-kali sama istri kamu aja masih kamu kejar-kejar terus sampai istri kamu bosan. Jadi menerima karena belas kasihan sebenarnya. Fitnah atau fakta? Iya betul. Enggak serius, kamu orangnya Fakta. segitu? Enggak, secara kepribadian kamu itu emang orangnya yang udahlah nggak ada gengsi, nggak ada malu apa segala macam. Untuk hal apapun. Enggak sih kalau aku berusaha untuk nyoba sesuatu untuk yang baik, kenapa enggak? Oh, itu ya. Iya kan itu niatnya baik. Mindsetnya Maksudnya, itu ya. Mindsetnya kita baik, ya kan. Kita mau berusaha untuk serius sama dia. Ya kalau ditolak ya namanya juga ikhtiar. Oh, iya. Walaupun dibilang agak muka apa tadi? Ke tembok. Pernah nggak sih kamu ada kejadian satu yang itu kamu sebenarnya malu tapi udah cek aja gitu kayak nggak enak nih tapi Ya waktu itu kan pertama kali nembak dia kan. Jadi dia buru-buru, setiap aku ajak itu dia buru-buru mau balik kan. Nah pas dia di mobil, di parkir mobil, kebetulan parkir mobilnya itu deketan sama aku kan. Aku samperin aja langsung di situ. Aku pura-pura waktu itu nanyain dia, berani pulang malam sendiri. Ya itulah bro ya. Iya, salah satu cara dan trik dan modus. Modus kalau orang bilang dulu kan punya obeng nggak? Ya. Dari Jadul situ banget. sebenarnya. Iya, dari situ. Jadi pura-pura nanyain dia berani nggak pulang, nanyain di mana rumahnya. Nah di situ kemudian hari berikutnya kan tahu kan, oh dia pulang jam segini. Nah kebetulan aku sama-samain pulangnya. Ih serem ya dia stalking ya ternyata. Shocking deh. Tapi berhasil loh Kak. Nah, berhasil. Tapi berhasil Kalau akhirnya kamu kan. triknya gimana Asyad? Kurang lebih sama kayak gitu. Itu cowok kan, tapi itu dulu. Sama. Lanjut Mandala Fitnah atau fakta? Fakta. Belum. Cita-cita kamu padahal sebenarnya ingin jadi tentara, tapi pas mau masuk Akabri kamu malah disuruh pulang. Oh yang ini. Karena katanya lebih cocok jadi artis lah kamu gitu. Fitnah atau fakta? Wah itu bener-bener itu aduh. Itu zaman dulu banget ya ceritanya itu. Fakta ya berarti ya? Aku udah berusaha namanya masuk ke ABRI itu kan harus olahraga. Lari, jaga kesehatan, makan, push up ya kan, sit up itu udah dilakuin kan. Nah pas testing yang pertama aman ya lolos. Nah, testing berikutnya ketemu jenderal-jenderalnya tuh. Udah pakai baju setengah gini kan, nggak pakai baju lah udah siap mau digebukin jenderalnya. Terus. Iya kan. Nah, terus dilihat sama jenderalnya gini. Kamu ngapain di sini? Kirain kenal sama gua kan. Emang Kenapa Pak? Gitu. Emang kenapa Pak? Saya kan mau masuk Akabri. Terus dia bilang, Kamu nggak cocok jadi Akabri, kamu pulang aja. Lah, loh kenapa? Kamu cocoknya jadi artis.
Disuruh pulang Padahal malah. kamu udah jadi artis itu? Belum. Oh, belum. Kan ke kuliah waktu itu. Disuruh pulang, udah kamu pulang aja. Kamu nggak cocok jadi artis. Abis itu barulah kamu jadi bawain acara Jadi, sama Happy. enggak, langsung gagal kan kita aja. Ya gagal deh. Sama kayak dia. Aduh, udah Dia ampun. juga mau jadi pilot kamu ya? Betul. Gak boleh. Mau pilot jadi nggak pembalap. Nggak boleh juga. Jadi sekarang mau jadi apa? Nggak jadi apa-apa dia udah sekarang. Tapi itu ya namanya ya. Iya. Kehidupan kita nggak pernah ada yang tahu. Ini tamu saya yang satu lagi nih. Dia sebelumnya adalah seorang pramugari. Tetapi kondisi pandemi ya membuat dia sempat dirumahkan. Sampai akhirnya dia berhenti jadi pramugari. Dan akhirnya banting setir berjualan lontong sayur. Kita lihat dulu profilnya berikut. Maitri Nur Fazrina, mantan pramugari berusia 24 tahun yang menjual lontong sayur bersama temannya yang juga mantan pramugari bernama Kori Natawijaya ini viral sejak video review lontong sayurnya ditonton 4,4 juta kali di TikTok. Lontong sayur yang berlokasi di Tangerang ini merupakan resep turun-temurun dari Nenek Maitri yang dimodifikasi menjadi kuah kari dan original. Perempuan yang sebelumnya juga memiliki bisnis sate taichan bersama Kori ini memutuskan merintis bisnis lontong sayur sejak 14 Februari 2021 setelah kontraknya di maskapai penerbangan diputus karena pandemi dan sempat dirumahkan selama 6 bulan tanpa digaji. Perubahan apa saja yang terjadi setelah Maitri dan lontong sayurnya viral? Dan benarkah Maitri ingin menjadi selebgram? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah bersama dengan Maitri. Ini viral juga karena ini pramugari yang kemudian banting setir jualan lonsai gitu ya. Kisah eks pramugari jualan lontong sayur di pinggir jalan dan bocoran resepnya gitu ya. Nah, tapi juga kita pengen lihat ini udah berapa tahun, berarti setahun baru ya kamu jualannya? Iya, berhenti jadi pramugari? Berhentinya udah 1 tahun. Udah setahun Iya. ya. Nanti kita pengen lihat masih inget nggak dia ya. Memberikan instruksi-instruksi keamanan, pintu darurat ada di sini begitu ya. Tapi kita lihat dulu bagaimana sih videonya Maitri jualan lontong sayur. Jadi cita-cita kamu dulu tuh memang pengen jadi pramugari. Iya, memang cita-cita pengen jadi pramugari. Kamu cerita tadi kan sedih-sedih banget. Apalagi kamu jualannya dekat bandara juga Iya, gitu. betul. Apa sih yang kamu rasain? Pernah ketemu nggak teman-teman yang masih terbang gitu? Masih, bahkan ada teman aku yang masih terbang, suka sering cerita, terus sampai ada yang sering beli juga gitu. Apa yang kamu rasain? Campur aduk sih Kak, ada seneng juga gitu. Senengnya? Sedih juga. Senengnya di kondisi aku yang sekarang tuh, aku lebih banyak bersyukur aja sih Kak. Bersyukur karena masih ada Iya. yang belanja, beli lontong sayur. Iya. Yang bikin kamu sedih apa? Karena kan jadi seorang pramugari ini impian aku dan sangat sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan ini gitu. Ya sedih aja sih Kak buat kehilangan pekerjaan itu. Dulu waktu kamu mau jadi pramugari itu kan ada banyak latihan-latihannya. Apa Betul. aja sih yang boleh kamu ceritain nggak yang susah, yang emang itu tantangan banget gitu untuk jadi pramugari? Kalau untuk pelatihan sih pasti semuanya sulit sih Kak. Ada safety Berapa tahun? demo. Aku masuk itu 2018. Keluar kemarin tahun 2020. Banyak sih Kak pelatihannya. Banyak banget. Iya. Dan itu susah memang masuknya. Memang susah Kak. Memang Banyak banget yang pengen masuk ke perusahaan ini. Jadi ada rasa sedih gitu ya, karena keadaan ini kan nggak ada yang bisa merencanakan. Betul. Nah, secara keadaan kamu sendiri ya, sampai kamu akhirnya memutuskan ya udah deh dirumahkan, nggak digaji begitu ya, terus Betul. akhirnya ya udah kita jualan lontong sayur. Itu ya pasti ada nggak sih perasaan gengsi atau yang ya walaupun ini halal juga, tapi kan dari pramugari gitu beda gitu situasinya. Ada Iya. perasaan itu nggak sih? Memang sih Kak, tapi karena sebelum perusahaan yang sebelumnya itu memutuskan hubungan kerja kan sempat dirumahkan dulu selama 6 bulan. Itu saya belum langsung ke lontong sayur Kak, ada usaha yang lain juga gitu. Apa itu yang sate taichan itu bukan? Bukan Kak, ada lumpia basah khas Lumpia Bandung. basah, Iya. oh, oke. Setelah ada pemutusan dari perusahaan, barulah saya terjun ke lontong sayur. Jadi sebenarnya tahapan-tahapannya untuk berpindah profesi itu udah dilakukan Iya. gitu sebelumnya. Apa sih yang part yang paling sedih gitu ya? Hal yang paling sedih lah yang kamu rasakan di masa perubahan kehidupan kamu ini sekarang. Sama kita mau lihat ini, kamu masih inget nggak caranya? Ini ya kalau ada ini gitu ya. Apa namanya safety Itu demo? safety demo Kak. Setelah yang berikut ini ya. Semoga. Semoga hafal. ya, mungkin mengobati sedikit kerinduan kamu. Iya. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi